Selamat berjumpa saudara-saudari di dalam Tuhan. Kali ini kita akan coba melihat apa yang disebut dengan jalan gereja. Jalan gereja adalah jenis gereja tertentu yang ditempuh seorang Kristiani. Untuk menjadi orang Kristiani yang baik, perlu paham mengenai gereja seperti apa yang sedang atau akan ditempuhnya. Di kitab Wahyu pasal 2 dan 3 menyajikan 7 macam gereja yang disebut jalan gereja. Rekomendasinya, tempuhlah jalan gereja yang dipuji Tuhan. Hanya ada satu jalan gereja yang dipuji Tuhan, yaitu gereja di Philadelphia. Wahyu pasal 3. Presentasi ini diambil dari satu buku yang berjudul Jalan Gereja oleh Watchmeni. Ini ada fotonya yang diterbitkan oleh Jasperin. Beberapa ayat yang terkait dengan jalan gereja. Wahyu pasal 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wahyu pasal 2 ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu pasal 2 ayat 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ayat 15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran Nikolaus. Masih ada lagi beberapa ayat untuk gereja di Tiatira dan gereja Sardis. Wahyu pasal 2 ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagikan nyala api dan kakinya bagikan tembaga. Ayat 20. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ayat 25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Wahyu pasal 3 ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ada dua gereja lagi di Philadelphia dan di Laodikia. Wahyu pasal 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ayat 10.
Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 11, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kemudian Wahyu 3 ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Tiga jalan gereja. Dulu ada, sekarang sudah tidak ada lagi. Tiga gereja itu adalah gereja di Efesus di masa akhir abad ke-1, gereja di Smyrna abad ke-2 sampai awal abad ke-4, gereja di Pergamus abad ke-4. Sekarang kita melihat 4 jalan gereja yang ada sejak dulu sampai nanti. Yang pertama adalah gereja di Tiatira, kedua gereja di Sardis, ketiga gereja di Philadelphia, keempat gereja di Laodikia. Keempat gereja terakhir ini akan tetap ada hingga kedatangan Tuhan kembali. Sebagaimana di Wahyu 2 ayat 25, Wahyu 3 ayat 3, dan Wahyu 3 ayat 9. Sampai aku datang segera. Sekarang mari kita lihat gereja di Tiatira. Wahyu pasal 2 ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berzina dan makan persembahan-persembahan berhala. Kekristenan kawin dengan dunia, bahkan dijunjung tinggi di atas dunia. Tiatira mengandung makna gedung atau menara tinggi. Tiatira sekarang telah menjadi satu gedung yang tinggi yang terpandang, terhormat, dan disanjung orang. Para pelajar Alkitab mengakui bahwa gereja Tiatira adalah agama Roma Katolik. Gereja Tiatira memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Isabel memiliki 2 dosa utama yang besar, berzina dan makan persembahan berhala, sebagaimana disebut di Wahyu pasal 3 ayat 20. Isabel memiliki 2 dosa utama. Kedua dosa tersebut merupakan dosa yang harus disingkirkan. Ajaran Isabel mutlak dicela oleh Tuhan. Maria menggantikan Dewi Yunani. Orang-orang Katolik tidak menemukan Dewi dalam kekristenan. Akhirnya mereka mengangkat Maria sebagai Dewi agama Kristen mereka. Sebutannya Maria, padahal itu sebenarnya adalah Dewi Yunani. Itulah perbuatan zina, itulah kacau balau dan campur aduk. Perayaan Hari Matahari diubah menjadi perayaan Hari Natal. Kebanyakan orang Roma memuja matahari. Tiap tanggal 25 Desember, mereka merayakan hari ulang tahun matahari. Kemudian timbullah suatu ide. Mereka mencampur aduk agama matahari dengan agama Kristen. Kuil-kuil kafir diubah menjadi bait Allah.
Agama Roma Katolik membangun gedung-gedung yang besar dan tinggi. Mereka meninggalkan ajaran rasul dan membangun gedung-gedung yang besar dan tinggi. Wil agama lain telah diubah menjadi bait Allah agama Kristen. Inilah persinahan antara agama Kristen dengan agama kafir. Imam Yahudi berubah menjadi pastor. Dalam agama Yahudi ada kelas pengantara, mediatorial class. Mereka lalu memindahkan sistem imamat agama Yahudi ke dalam gereja perjanjian baru. Ditambah dengan ketakayulan agama kafir. Mereka juga memasukkan perkara-perkara yang berasal dari perjanjian lama dan milik agama kafir. Antara lain seperti lilin, kain dian, dupa perukupan. Penuh dengan berhala. Gereja ini pada faktanya menyembah berhala, menyembah salib Tuhan Yesus. Mereka membuat patung Tuhan Yesus, Maria, Paulus, Petrus, dan seterusnya. Bahkan membuat patung bagi semua orang kudus yang mati syahid sepanjang zaman. Hingga hari ini, jika ada oknum istimewa dalam gereja yang meninggal dunia, mereka lalu mengangkatnya menjadi orang suci dan membuatkan patung baginya. Berhala-berhala mereka itu dibuat dan disembah oleh mereka sendiri. Menyembah tulang belulang orang-orang yang mati syahid. Lagi pula mereka menyembah tulang belulang orang-orang yang mati syahid. Wahyu pasal 18 ayat 4, pergilah, keluarlah kamu, hai umatku, pergilah dari hadapannya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Allah tidak memperkenankan orang berada dalam agama Roma Katolik. Tiatira adalah gereja yang dihukum Allah. D.M. Panton pernah mengatakan, berhubung dalam buku-buku mereka terlalu banyak kesalahan, maka ketika Anda membacanya, Anda tidak merasa salah. Gereja di Sardis. Gereja di Sardis dikatakan hidup, padahal mati. Wahyu 3 ayat 1, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Inilah ciri khas gereja di Sardis. Reformasi agama dan reformasi politik. Sardis mewakili semua agama Protestan. Martin Luther melawan paus, para uskup dan para pastor, bahkan melawan segenap agama Roma Katolik. Ketika Luther mengadakan reformasi, banyak kekuasaan politik yang menunggangi reformasi untuk mencapai tujuan politik mereka. Lahirnya gereja negara. Akhirnya reformasi menjadi suatu pergerakan kombinasi. Gereja bersatu dengan dunia untuk menggulingkan kekuasaan agama Roma Katolik. Akibatnya lahirlah apa yang disebut gereja negara. Politik bergabung dengan agama. Agama Protestan pun merupakan gabungan antara agama dengan politik. Negara sebagai batas lingkup gereja. Ada gereja negara Jerman, batasnya adalah negara Jerman. Ada gereja negara Inggris, Anglican Church, batasnya adalah negara Inggris. Orang beriman bercampur baur dengan orang tidak beriman. Umat Allah dan bukan umat Allah, keduanya bercampur baur. Mereka juga memiliki raksasa rohani perseorangan. Bangkitnya gereja-gereja swasta berawal dari gereja negara berubah menjadi gereja-gereja swasta. Menamakan dirinya dissenters, yakni orang-orang yang lain pendiriannya dengan gereja negara. Berpisah karena kebenaran Kristus. Mereka nampak kebenaran baru, lalu khusus memperhatikan kebenaran tersebut. Inilah gereja independen. Kesatuan harus berdasarkan sikap menghakimi dosa. Dalam gereja negara banyak hal yang bukan berasal dari Allah. Gereja generasi pertama penuh berkat. Generasi kedua berubah menjadi organisasi dan generasi ketiga sudah jatuh. Terus-menerus
dalam batasan hidup dan mati. Seluruh ajaran agama Protestan ialah dikatakan hidup, padahal mati. Kita lihat gereja berikutnya, ialah gereja di Philadelphia. Kembali ke kasih persaudaraan. Di gereja Philadelphia berdiri pada kedudukan tubuh, tidak mengakui adanya hubungan lain, kecuali hubungan persaudaraan. Juga tidak mengakui adanya persekutuan lain, kecuali persekutuan kasih. Itulah Philadelphia. Menuruti firman Tuhan, Philadelphia memiliki dua keistimewaan: menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Di antara mereka tidak ada teori dan tradisi, hanya ada firman. Tidak menyangkal nama Tuhan. Wahyu 3:8, engkau tidak menyangkal namaku. Manusia mementingkan nama-nama manusia, nama ajaran maupun nama negara. Banyak nama telah memecah belah anak-anak Allah. Nama Kristus seolah-olah tidak cukup untuk memisahkan kita dari dunia. Wahyu 3:11, peganglah apa yang ada padamu. Kita harus memperhatikan sabda Tuhan, yaitu hanya ada satu gereja Philadelphia yang sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Dan keistimewaannya ialah menuruti firman Tuhan serta tidak menyangkal namanya. Maka jangan sekali-sekali kita kendur dalam dua perkara tersebut. Sekarang gereja di Laodikia. Laodikia terbentuk dari Philadelphia yang jatuh. Laodikia adalah Philadelphia yang telah berubah bentuk, yaitu menyeleweng. Laodikia suam-suam kuku dan memiliki kesombongan rohani di hadapan Tuhan. Wahyu 3:15, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Harus merendahkan diri di hadapan Allah bila ingin terus menempuh jalan Philadelphia. Kalian harus belajar merendahkan diri di hadapan Allah. Lalu bagaimana selanjutnya? Harus memilih gereja. Hari ini kita wajib mengkaji baik-baik keempat gereja tersebut di hadapan Allah, agar kita mengetahui jalan manakah yang sebenarnya yang harus ditempuh oleh anak-anak Allah. Kita harus berhati-hati untuk memilih salah satu dari antara keempat gereja itu. Jika tidak, seandainya Anda berada di satu gereja yang tidak diperkenan dan dihukum Tuhan, bukankah Anda akan menderita kerugian yang sangat besar di hadapan Tuhan? Marilah kita menempuh jalan Philadelphia, tetapi berhati-hatilah. Begitu kita sombong, kita akan segera jatuh ke dalam Laodikia. Pengikut-pengikut Tuhan tidak sombong. Orang yang sombong akan dimuntahkan oleh Tuhan. Untuk itu kita harus senantiasa hidup di hadapan Allah. Hanya dengan senantiasa hidup di hadapan Allah, barulah kita tidak melihat kekayaan diri sendiri dan tidak bersikap sombong. Wahyu pasal 2 dan 3 menampakkan asli gereja, mengajar aku dan Anda dalam kuliah. Jangan lengah, di Efesus dia mencela, kasih semula telah hilang, rajin kerja, lupa Tuhan, lekas tobat, beri semula. Pada Smyrna yang menderita, kau teruji
tiada jera, setiamu sampai ajal, rela kurban jiwa raga. Di Pergamus lebih parah, kawin bau dengan dunia, si Antipas martir setia, hanya dia berani nentang. Tiatira menyusulnya, dari lain kuasanya, tepung ragi bercampuran, Sunda Satwa gabung jua. Dari Sardis nampak jelas, ayat saja itu jalan, ngaku hidup namun tidak, wahai Sardis perlu tobat. Philadelphia menyatakan, pelihara yang telah ada, nama firman saling cinta, gerejanan Tuhan sayang. Hai Laodikia, perhatikan, merosotnya disebabkan ngaku diri sudah kaya, tiada tahu Tuhan di luar. Mohon Tuhan beri terang, tempuhanmu aku damba, usap mata agar nampak, pemulihanmu capai segera. Amin.